Langsung mawon yang punya kitab halaman ke-7 jilid kedua surat Al-Baqarah ayat 229. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. At-talaqu marratani fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. At-talaqu utawi talak, cerai. Makna talak kemarin sudah dibahas, maksudnya makna bahasa adalah melepaskan karena pernikahan itu ngikat. Talak adalah simbol menguraikan, menguculkan ikatan tersebut. Talak itu batasnya apa? Marrotani, rong ambalan. Nanti asbabun nuzulnya ada enggak ya? Asbabun nuzulnya dalam riwayat bahwasanya dulu orang jahiliyah itu tidak ada batas, boleh mentalak itu perempuan kalau memang pingin digantung. Sebelum Islam ada gantung, itu ada. Setelah Islam nggak ada gantung, dengan berbagai macam cara. Dulu salah satunya talak, begitu masuk iddahnya mau habis dirujuk, habis itu ditalak lagi, dirujuk lagi tanpa batas. Islam mempunyai pendapat ini enggak. Islam memberikan batasan at-talaqu marrotani, talak yang bisa dirujuk iku marrotani, rong ambalan. Fa imsakun mongko utawi ngeker bima'rufin kelawan perkara kang apik yang bisa mau fa imsakun setelah dua kali talak, maka pilihannya fa imsakun bima'ruf, maka yo dipegangi, dicekel dengan cara yang terbaik. Maka menggunakan kalimat ma'ruf. Ma'ruf itu sesuatu yang dikenal. Bagaimana cara memperlakukan istri itu standarnya adalah standar yang dikenal, terutama di sekitarnya. Jangan disamakan memperlakukan istri ala Jawa disamakan dengan orang Arab, beda. Maka memperlakukan fa'imsakun ketika kita menahan istri kita tetap menjadi istri kita, ya harus dengan perbuatan baik yang ma'ruf. Nah, bahasanya ini ma'ruf, yang dikenal sama orang kanan kiri. Pantes enggak? Ibarat kata ngelui panganan, makanan sekelas orang yang gajinya 10 juta per bulan, kok cuma dikasih tahu tempe tok, itu enggak ma'ruf. Walaupun itu memenuhi standar kesehatan, memenuhi yo gak mati, tapi itu nggak ma'ruf, gak pantes. Baju 10 juta per bulan, pakaian nih ngapunten beli di kaki 5, walaupun mungkin istrinya nyaman ya, tapi bukan berarti, tapi ini nggak ma'ruf, didelok wong nggak pantes. Maka fa imsakum bima'ruf ini ngeker ketika kita menahan istri kita, ya harus kita perlakukan berdasarkan sesuai standar yang ma'ruf, yang dikenal, bukan sesuai standar Arab. Kadang-kadang kalau kita madakno ambek standar Arab yo nggak nyambung, harus bima'rufin au tasrihun, atau melepas, nek wis gak seneng ya culno, au tasrihun, atau dilepas, berarti
talak bain, setelah ini dipegang, au tasrihun atau dilepas bi ihsan, dengan baik. Ihsan itu memperlakukan orang dengan lebih, berbuat baik, bi ihsanin, dengan berbuat baik. Jadi standar, ngapunten, di luar standar. Ketika orang bercerai, ikulah pasti tidak baik-baik saja. Orang bercerai berarti ada yang tidak baik-baik saja dalam hubungan suami istri. Maka sebenarnya aturan Islam, walaupun kamu tidak baik-baik saja secara emosional, tetap kamu harus berbuat baik terhadap mantan istrimu ini. Perlakukanlah dengan lebih baik standarnya. Jangan wis iki mergo wong liya, kan begitu cerai kan sudah mergo wong liya toh. Tapi ini enggak, tasrihum bi ihsan, tetap dengan baik harus kita perlakukan walaupun itu sebagai mantan. Au tasrihum bi ihsan. Al-Qur'an, Islam itu tidak pernah mengajarkan ya wis gak baik-baik saja, ya wis, tidak. Tetapi tetap harus ada, kita harus berbuat baik. Wala yahillu lakum, wala yahillu lan ora halal lakum maring sira wong lanang antak khudu ing yen to njupuk sapa sira, ngalap sapa sira mimma saking barang ataitumu kang wis maringaken nekaaken sapa sira kabeh hunna ing bojo sira ing wong wadon sayan ing suwiji-wiji. Tidak boleh seorang laki-laki itu mengambil mahar yang sudah diberikan kepada istrinya. Ataitumuhunna, ini yang insya Allah kalau yang dimaksud adalah mahar, atau bisa jadi pemberian yang memang kita berikan kepada istri sampai ngelui, walaupun itu bukan mahar, iki kanggo sampean, iki sampean, itu maka haknya istri. Jangan berarti ketika nek wis pisah yo balik, no, itu nggak boleh. Sampean wis kadung ngelui HP, nggak wis dilukno toh, sudah diberikan toh sama istri, wis ditukokno kalung, wis di, bahasa ini kan diberikan bukan dipinjemkan. Mas ambek bojone iki tak silihno sampean, kok nek ana apa-apa sampean balekno, kan enggak, kan diberikan. Maka ini tidak boleh diambil lagi. Hati-hati, ya kudu hati-hati, ini sepele. Ketika kita sudah memberikan ini kepada istri, maka tidak boleh diambil. La yahillu lakum an ta'khudhu, walaupun secara ayat yang banyak yang dimaksud adalah mahar. Kalau di Indonesia mahar Indonesia itu ya berapa Pak standarnya? 3 juta paling warang wisan 500.000 murah mahar Indonesia. Kalau maharnya orang Arab itu ada namanya, ada mahar muqaddam, ada mahar muakhar. Mergo gak duwe-duwe, oke, sampean duwe-duwe piro 20 juta, oke, itu mahar muqaddam. Mahar muakhar apa? Mobil, rumah, toko. Itu biasa permintaan orang Arab itu ketika mau nikah, itu kunci mobil, kunci rumah, itu haknya istri. Makanya orang Arab kalau nanti suatu saat mudah-mudahan bisa pergi ke Arab semua, entah Arab Saudi untuk ibadah plus ziarah kunjungan ke masjid dan sebagainya. Orang Arab itu yang cowok-cowok itu senengane kunci ini wake, itu bahasanya aku ini duwe kunci akeh, walaupun kunci ini wong atau menggandakan dan sebagainya. Itu karena itu syarat, salah satu syarat mahar.
mobil, rumah, dan toko. Tapi paling pasti, hampir pasti itu rumah. Maka ketika sudah jadi mahar, walaupun mahar muakhir, akhirnya mahar itu dipakai dinggoni kabeh ambek bojone, itu ketika terjadi perceraian ya wong lanang metu suwali tok. Loh iya, ini kalau sudah mahar di Arab itu begitu. Makanya susah untuk nggak mau cerai. Kenapa? Yaitu tadi sudah punya rumah satu kayak mahar sisan. Ya wis. Maka la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna. Tidak halal, tidak boleh. Illa ayyakhafa kejaba yen to wedi sapa sira wong loro suami istri alla yuqima hududallah ing yen to ora iso melaksanakan jumenengi hududallah ing batas-batase Gusti Allah. Fa in khiftu mongko lamun wedi sapa sira kabeh alla yuqima ing yen to ora iso ngedekaken sapa wong loro suami istri hududallah ing batas-batas Gusti Allah, fala junaha mongko ora haram, ora dosa alaihima ing atase wong loro fi maftadat ing dalem barang iftadat kang nebus sapa wong wadon bihi kelawan ma fima ing dalem barang iftadat kang nebus sapa wong wadon bihi kelawan ma. Ini yang disebut khulu. Ketika seseorang suami istri gak iso, ini terutama kalau dalam asbabun nuzulnya itu jadi sudah terjadi pernikahan yang cukup lama, sing wedok iku wadul curhat ten Kanjeng Nabi bojo kula niki nggih mboten elek, agama nggih sae, tapi kok nggih kalau saya teruskan saya khawatir saya tidak bahasa di situ malah saya khawatir saya menjadi kufur. Kufur itu mungkin kufur nikmat maksudnya. Saya khawatir Kanjeng Nabi nek saya tetep ambek bojo kula sing niki kula iku kufur nikmat. Yo mbuh ae ana sing tak omong nang bojo kula. Nabi angsalah kula sing wedok. Ini tanpa ada masalah loh ya. Kalau ada masalah yang tidak dinafkahi, tidak di nafkah batin dan yang 44 bulan kemarin itu ilah bisa atau sirot ta'liq, tapi ini tidak ada masalah. Baik-baik saja. Suaminya juga nggak ada masalah, cuma yang perempuan ini merasa ada yang salah. Saya kalau terus-terusan begini saya khawatir kufur. Saya nggak kufur itu kurang bersyukur atas anugerah istrinya ini, atau mungkin dalam tanda kutip ya, bisa jadi dia merasa ada yang lebih baik dan sebagainya. Maka yang perempuan minta ditalak, namanya khulu. Baru Nabi berkata yang laki-laki bilang, saya dulu memberikan sebidang tanah kepada istri saya Nabi, kalau memang tanah yang saya berikan itu dikembalikan kepada saya, nggak apa-apa wis, khulu terjadi. Maka ini fi maftadat bi. Yang perempuan bilang nambah ya nggak apa-apa. Saking mungkin ada sesuatu, something wrong in their heart, di hati mereka itu ada yang salah, walaupun hubungan secara sekilas baik-baik saja. Nggak apa-apa Nabi, ditambahi jaluk nopo mawon, tambahi mobil gitu nopo-nopo, saking ada yang sesuatu yang salah. Akhirnya di tanah itu dikembalikan. Maka fi maftadat bi boleh
sesuatu suami itu mengambil yang telah diberikan asal dijadikan tebusan dalam tanda kutip khulu ini. Ini mungkin yang kemarin dibahas solusi dari muhallil kemarin. Tapi lagi-lagi muhallil dalam bahasan fikih itu nggak boleh karepe sing lanang mau mensiasati, itu nggak boleh, kudu sing wedok karep. Yang perempuan ketika tolak bain, sing wedok iku kepingin yo mergo sampai nikah dan sampai merasakan madunya, artinya terjadi hubungan suami istri. Lah kok tiba-tiba mari ngrasakno seneng gak kepingin pisah, ya wis rezekine muhalil gak jadi muhalil akhirnya, kurang lebih begitu. Fi maftadat bi tilka hududullah, tilka utawi mengkono iku hududullahi, batas-batasane Gusti Allah. Fala ta'taduha, mongko ojo nglewati sapa sira kabeh ing batasane Gusti Allah. Iku batasane Gusti Allah, ojo nglewati. Maksudnya apa? Kadang-kadang yang laki-laki rumangsa batasannya kan juga mengembalikan mahar. Sing laki-laki, wah iki bojoku iso tak peres iki, aku njaluk sing akeh tambah 1 miliar. Nah itu ya ta'adda hududallah, nggak boleh, kecuali memang sang istri benar-benar ridho. Tapi jangan sampai terjadi, mungkin bahasa kasarane ngunu ya ngunu tapi ojo sampai meres bojomu ja, bahasa kasaran. Fala ya ta'adda hududallah, fala ta'taduha, wa may yata'adda hududallah, wa man utai sapane wong iku ya ta'adda ngelangkai ngelewati batas sapa man hududallah ing batas-batasane Gusti Allah, faulaika mongko utawi mengkono may yata'adda hududallah hum ya ulaika iku az-zalimun, wong pira-pira wong kang zalim. Orang-orang yang melangkahi seperti tadi itu termasuk orang-orang yang zalim. Mufradatnya at-tasrihu atau tasrihun bi ihsan. At-tasrih maknanya iku irsalu syai', ngeculno suwiji-wiji. Minhu wa minhu lan iku setengah saking makna tasrih irsalu syai', tasrihu sya'ri utawi nyisir, nyureni rambut yang kempel disureni. Otolaku bukannya sudah? Oh, oke. Kalau nggak salah kemarin sudah dimaknani ya? Oh belum, ya wis. Oke. Atolaku utawi tolak iku halu uqdat nikahi, ngudari bundelane nikah. Akad nikah itu, akad itu kan maknanya bundelan, talak itu ngudari bundelane nikah. Wa asluhu utawi asali kalimat tolak iku al intilaku budal, wa takhliyatu lan nyepekaken. Yuqalu dan ucapaken bahasa Arab dari kalimat tolak itu apa? Naqotun tolikun utawi unta tolikun kang ucul, ai muhmalatun tegesi den umbar. Qoturikat kang muhmalatun, ai muhmalatun kang den umbar. Qoturikat kan temen-temen wis den tinggal apa naqah fil mar'a ing dalem pengangonan, bila qaidin tanpa tali, wala ra'in tanpa pengembala. Bahasa asali tolak itu seperti itu, unta sing diculno tanpa ada diumbar, tanpa ada di tali ataupun orang yang mengembala. Maka orang perempuan, wanita yang ditolak seakan-akan seperti itu, ya diculno-cul.
Fasumiyat mongko den arani sapa almar'atu wong wadon al mukhalla kang den lepas mukhalla sabila kang den lepas dalane mar'ah toliqon ing toliqon kang ucul lihazal makna kelawan makna iki jadi bahasa talak itu perempuan tidak harus toliqotun anti toliqotun enggak, tolikun pun sudah di sini menggunakan tolikon. Jadi mentalak itu walaupun tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab harus anti toliqotun, ini tolikun pun sudah jadi. At-tasrihu tadi wa minhu lan iku setengah saking makna tasrihul irsalus syai iku tasrihul sya'ri nyisir rambut liyukhalliso supaya menyelesaikan, mengudari, memisahkan al-ba'da sapa wong al-ba'da ing sebagiane minal ba'di saking sebagiane. Nyisir rambut itu kan agar rapi, yang terurai, rambut yang biasanya gembel menjadi satu-satu. Wasarroho lan ngeculaken al-masyiyah, ini makna asalnya, atau bisa wasar karena ini ada tasdidnya, saya mengikuti wasarroho, tetapi bisa jadi wasarhul masyiyah. Kalau wasarroho lan ngeculaken sapa wong al-masyiyata ing hewan ternak, maksudnya arsala ngeculaken sapa wong ha ing masyiyah litar'a supaya ngangon arsalaha ngeculaken sapa wong ha ing litar'a kok rada rumit iya kok saya tak ceknya di sini kok ragu. Alah, ngapunten. Tadi anjane kalau keburu-buru enggak kebuka malah. Arsala ngeculaken sapa wong ha ing almasiyah litar'a supaya litar'a supaya angon, bener titik. As-sarhu utawi sarah huwa ya sarah iku syajarun wit lahu keduwe sajar samarun utawi buah. Summa ja'ala summa ja'ala mongko ndadekaken sapa wong likuli irsalin maring saben-saben irsal ngeculaken firroi ing dalem wong kang angon. Pun sebelum keterangan yang lain, kula tak PR saya kemarin. PR kula kemarin adalah membaca masalah hamil di luar nikah, LKMD atau MBE, Married by Accident. Saya ambil dari Fiqhul Islam wa Adillatuh, bab nikah, tentang iddahnya orang yang hamil.
Langsung saya baca di titiknya, wasyartu wujubiha utawi syarat wajibe iddatul hamal iku ayakuna yen to ana apa alhamlu hamil iku minaz zawaji saking pernikahan as-sahihi kang sahih sah awil fasidi utawa bahkan nikah yang fasid. Di sebelumnya ada diterangkan ada nikah itu sahih, ada nikah fasid. Nikah fasid itu nikah yang kurang lengkap syarat dan rukunnya, tetapi masih disebut nikah. Li'annal wat'a krono nikah ini dianu li'annal wat'a krono wati hubungan suami istri fin nikah ing dalam nikah al fasidi kang fasid iku yujibu tetap mewajibkan al iddata ing iddah. Bahkan nikah fasid pun itu tetap wajib iddah, maka hamal ini iddah hamal. Wala tajibu lan ora wajib apa hazihil iddati ikil iddah hamal indal hanafiyati mungguwe mazhab Hanafi wa syafi'iyati lan mazhab Syafi'iyah alal hamili ing atase wong kang meteng bizina kelawan zina. Orang yang hamil karena zina tidak ada iddah hamil. Li'anna zina krono sak temene zina iku la yujibu ora mewajibkan apa zina al iddata ing iddah illa annahu angin sak temene kelakuan iku iza tazawwaja tetkalane kawin sapa rajulun wong lanang imro'atan ing wong wadon wa hiya hal utawi imro'ah iku hamilun meteng minaz zina saking zina jaza mongko wenang apa an nikahu nikah inda Abi Hanifah wa Muhammad. Bahwasanya orang laki-laki menikahi perempuan yang hamil karena zina menurut mazhab Hanafi, menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, karena dalam mazhab Hanafi itu ada Abu Yusuf, ada Zufar. Kebetulan Abu Yusuf di dalam kasus ini berpendapat tidak boleh, tetapi Imam Abu Hanifah dan Muhammad memperbolehkan menikahi wanita yang sedang hamil karena zina. Tetapi lakin la yajuzu, ini wanita perempuan laki-laki yang menikahi wanita karena menutup aib, artinya bukan yang menzinai. Si Ustadz Mahrus misalnya mergo Ustadz ono wong meteng di Ustadz anu sampean kawin anak kula kayak nutupi aib. Menurut ini contoh ya, ini temenan yo rezeki. Itu boleh, bahkan itu boleh, apalagi yang menzinai itu lebih boleh. Tapi lakin la yajuzu, kalau yang nutupi tadi la yajuzu ora wenang lahu maring wong kang nikahi ayato ing yen to wati ing yen to berhubungan sapa wong ha ing hamil utawa mar'ah malam taduk selama belum lahir. Menurut mazhab Hanafi sekta ojo anu ae. Menurut mazhab Hanafi yang nutup aib seperti itu tidak boleh berhubungan sebelum lahir karena khawatir kecampur dengan bapaknya yang lama. Tetapi kalau itu yang menzinai, dia juga yang menikahi, boleh karena enggak khawatir kecampur. Li Allah yasira supaya yen krana yen to ora dadi sapa wong iku sakian wong kang nyirami sakma ahu ing
banyune wong, menyiramkan air spermanya zar'a ghairihi ing tandurane liyane man. Ini maksudnya kalau menikah, yang menikahi adalah orang lain. Tetapi wa ajaza lan menangaken sapa asy-syafi'iyatu mazhab Syafi'i nikahal hamili ing nikahi wong hamil man ing wong zina kang zina wa wato'a lan mewati sapa wong ha ing hamil izla hurmatalahu krana ora ana keharaman lahu maring wong. Menurut mazhab Syafi'i, yang menutupi aib tersebut tidak diharamkan, boleh untuk berhubungan suami istri walaupun hanya sekedar nutup aib. Tentu itu bukan tanpa dasar, pasti ada hadis dan dasar hadisnya. Tak bacakan versi lain yang tidak membolehkan dan yang membolehkan, cek gak pilih enak itu. Ikhtalafa fakot ikhtalafa, mongko teman-teman berbeda pendapat sapa al fuqahau ahli fikih rahimahumullah fi nikahiman ing dalam nikahi wong zana kang zina sapa wong bimraatin kelawan wong wadon wa hamilat lan hamil minhu saking man, hukume orang yang menzinai nikah dengan orang yang zinai. Faqala al malikiyah, menurut mazhab maliki, wal hanabilah lan mazhab hambali, wa abu yusuf tadi, wa abu yusuf dan abu yusuf qadil qudat minal hanafiyah saking mazhab hanafi, la yajuzu ora wenang apa nikahuha menikahi imro'ah qabla wad'il hamli sadurunge melahirkan hamil. Mazhab Maliki, Hambali dan salah satu tokoh mazhab Hanafi tidak boleh, tidak sah sebelum melahirkan. Liqaulin Nabi, krana dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tutok ora kenek delwati sapa hamilun wong kang wadon hatta tadha sehingga nglahiraken. Rawahu Abu Dawud wal Hakim wa sahahahu lan nyohahaken sapa Abu Dawud wal Hakim ing hadis. Walimalan maring hadis ruwiya kang den riwayataken an Sa'id ibnul Musayyab saking Sa'id ibnul Musayyab. Ini mantune Abu Hurairah. Biasanya Sa'id bin Musayyab kalau meriwayatkan dari Abu Hurairah itu tidak disebutkan dari Abu Hurairah, sungkan apa nyangklak jenenge marotuane. Kalau marotua itu nek nyeluk kan nyeluk abi yo. Ini berdasarkan hukum fikih loh ya. Nyeluk bapak iku yo gak pantes karena bukan bapak tapi kalau sehari-hari kan kita bisa nyebut abi, tapi lah nyebut jenenge langsung yo gak yo pantes an Abi Hurairah ta yo gak pantes. Nek dari bapaknya langsung an abi enak, an abihi saking bapake disebutkan namanya, ini marotuwa. Sehingga Sa'id ibnul Musayyab ini sering meriwayatkan hadis. Ketika meriwayatkan hadis dari marotuwa nih gak disebutkan Abu Hurairahnya. Anna rajulan, isinya anna rajulan yang saat temene wong lanang iku tazawwaja kawin sapa wong imro'atan ing wong wadon. Falamma asoba mongko tatkalane ngenekaken sapa wong ha ing imro'ah wajada mongko nemui sapa wong ha ing imro'ah iku khubla ing meteng. Dulu pernah ada kasus ketika ada seorang laki-laki menikahi dan baru berhubungan lho kok wis meteng. Ketika kan ketok farofa'a mongko nglaporaken sapa wong zalika ing mengkono ilan nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fafarraqa mongko misahaken sapa nabi bainahuma ing dalem antarane wong loro iku man. Pernah terjadi ini orang nikah lah kok wis meteng, maka Nabi memisahkannya. Kenapa? Nah, versi yang memperbolehkan lah iku lak mergo aib. Boleh emang dipisahkan, tapi itu aib boleh karena itu dilaporkan kepada Nabi maka dipisahkan. Kenapa? Aib, cacat, mengembalikan sesuatu yang cacat hukum itu kan boleh bagi yang memperbolehkan. Wazahaba lan berpendapat sapa asy-Syafi'iyatu mazhab Syafi'i wal Hanafiyatu lan mazhab Hanafi illa annahu maring sak temene kelakuan iku ya juzu wenang apa nikahul hamili menikahi wong kang hamil minaz zina saking zina li annahu krana sak temene kelakuan iku la hurmata ora ana keharaman lima isafahi maring banyu kang diutahaken, banyu yang dibuat. Safah itu kan mengalirkan. Bidalilin kelawan dalil annahu ing sak temene ma'usafah iku la yusbitu ora menetapkan bihi kelawan ma'usafah an-nasaba ing nasab. Zina itu tidak membuat nasabnya nyambung, bahasa kasarane. Liqaulin Nabi krana dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-waladu utawi anak iku lil firasi keduwe wong kang duweni lemek alias suami atau tuannya. Walil akhiri lan keduwe wong kang zina iku keduwe wong kang zina al hajaru utawi watu. Wong sing zina oleh apa? Ya oleh watu. Asbabul wurudnya tak telusuri asbabul wurudnya sisan biar nggak nanggung. Asbabul wurudnya ini dikisahkan, cuma saya nggak hafal namanya ya, namanya agak rumit. Nama kurang-kurang kalau nggak salah Abdullah bin Rawaha atau siapa itu pernah diwasiati saudaranya, Cak Dik tak kandhani yo anake si A iku anakku, aku dhisik zaman jahiliyah wong iku tahu tak selepet. Paham, wis gak usah tak jelasno. Wong iku tau tak selepet meteng. Iku anakku, tak wasiatno engko jupukun arek iku. Peken mergo iku adikmu. Anakku berarti apa? Ponakanmu. Wis sampai kakaknya meninggal. Terus saya lupa Abdullah bin Rawaha kalau nggak salah akhirnya masuk Islam, berkembang, melaporkan itu kepada Nabi, menggugat Nabi, saya diwasiati kakak saya arek iki kebetulan anak yang ditunjuk itu adalah adik tiri adiknya istri Nabi yang bernama Saudah bin Zama atau siapa saya lupa. Jadi adiknya Saudah kebetulan yang dinikahi itu, yang dizinai sama saudaranya Abdullah bin Rawaha itu adalah budak jariyah yang juga dikumpuli sama yang punya budak. Jadi kalau saya misalnya punya budak perempuan, saya sah untuk mengumpuli budak saya. Ini disebut, kalau dalam kitab fikih disebut ummul walad, kalau dalam kitab hadis kemarin disebut al-walidah.
ummul walad atau al-walidah, dia boleh, tuannya boleh berhubungan sampai punya anak. Nah, anak yang dari budak ini yang diakui. Nah, Saudah itu dari ibu yang lain, ibu yang beneran, ibu dari istri. Maka adik tunggal bapak ini yang digugat sama Abdullah bin Rawaha, sama Nabi didelok, iya anjene mirip yoan. Secara biologis bener pengakuannya Abdullah bin Rawaha. Saya nggak menyebutkan, kurang lebih Abdullah bin Rawaha atau siapa, khawatir jadi patokan. Bukan, iya kan ke Utbah atau siapa gitu, mirip pancene. Tapi yang benar adalah hadis ini disampaikan, al-waladu lil firas, anak ini milik orang yang mempunyai status, bahasa kasar, status baik pernikahan maupun pertuanan. Maka anak ini tetap adalah anaknya tuannya. Nah, Nabi bilang kepada istrinya Saudah ini, Dek, kalau bahasa sini, tetap masih itu status pernikahannya adalah adikmu, status apalah itu, statusnya adalah adikmu. Tetap kamu ketika bertemu dengan dia harus tidak sevulgar sama, jadi tetap di menggunakan pakaian seperti bertemu dengan orang lain. Ini asbabul wurud dari hadis tersebut. Dari sini yang dianggap adalah pernikahan. Nah, orang yang sebelumnya yang janin yang ada di dalam perutnya itu statusnya apa? Dalam kaidah fikih al-aslu al-adam. Asal enggak ono, berarti yang menaburkan benih di dalamnya itu menurut mazhab Syafi'i dianggap enggak ada. Statusnya dianggap enggak ada, ya wis, yang dianggap adalah yang berdasarkan status pernikahan. Wa idza tajawaza lan tatkalane menikahi ha ing wong wadon hamil sapa ghairu man saliyane wong zina kang zina sapa man biya kelawan imro'ah fala yahillu mongko ora halal lahu maring man apa watuha menyelepet imro'ah hatta tadu'a sehingga hamil indal Hanafiyah, sama dengan menurut kitab Fiqhul Islam wa Adillatuh, kama Fiddurril Mukhtari. Pingin tahu kitab asalnya menurut mazhab Hanafi tadi, kitab dalam Durrul Al-Mukhtar karangan Lil Hasakfi li hadis berdasarkan hadis la tutok, sama yang tengah atas, ora oleh dan wati sapa hamilun wong wadon hamil hatta tadoa sehingga melahirkan. Wali qaulin nabihi, lan berdasarkan hadis Nabi, la yahillu limri'in, ora halal bagi sewiji awak-awakan yu'minu kang iman sapa man billahi kelawan Allah wal yaumil akhir lan hari akhir ayyusqi ing yen to nyirami sapa man ma'ahu ing banyune man zar'a ghairihi ing tandurane liyane man. Wa za'a amma Syafi'iyah, lan anapun mazhab Syafi'i fazhabu mongko berpendapat ila jawazil wati maring wenangi wati berhubungan suami istri bin nikahi kelawan nikah bebas, kama fi futuhatil wahabi, kaya ana ing dalam kitab, mau ngecek di dalam kitab Futuhatil Wahhab li Sulaiman al-Jumal. Ini Futuhatul Wahhab itu syarah dari hasyiahnya Manhajut Tulab. Manhajut Tulab itu kitab yang dipelajari di Madrasah Mu'allimin Mu'allimatul Ulia Tambak Beras, yang dibaca syarahnya.
ada hasyiahnya, saya lupa namanya hasyiahnya. Ada Fathul Wahhab, syarahnya Manhajut Thulab. Ada hasyiahnya Fathul Wahhab, namanya Futuhatil Wahhab. Saya cek di kitab Al-Muhazzab mazhab Syafi'i, ono emek sak baris, gak perlu saya baca, sak baris tok nanggung. Makanya saya baca, yang saya baca adalah Fiqhul Islam wa Adillatu, biar lengkap tadi. Tapi menurut mazhab Syafi'i, dari beberapa kitab yang coba saya cek, intinya boleh menikahi wanita hamil, baik yang menzinai ataupun tidak, dan boleh menyelepet. Udah, ini mazhab Syafi'i. Hanafi di beda. Terserah, mau kalau kita kebetulan enaknya mazhab Hanafi Syafi'i, ya wis melok mazhab Syafi'i mawon. Itu ada PR lagi ya Pak saya? Nggak ada ya? Problemnya kemarin kan bukan persoalan pernikahannya gitu kan. Nasabnya? Nasab kan. Secara nasab Karena tadi juga ada ungkapan sih yang jelas apa itu awal lil firasi, secara nasab sebenarnya kalau kita mengacu kepada mazhab Hanafi bisa jadi bukan lil firos karena dia nggak boleh menjadi firos. maka kalau menggunakan nasab, nah anaknya nanti sing berhak mewali itu siapa? Ini yang jadi masalah. Kalau menurut mazhab tadi sebenarnya ada yang bisa jadi wali karena berdasarkan yang penting adalah status pernikahan. Tetapi kalau ingin lebih hati-hati agar tidak menjadi zina musalsal, zina jariyah, dikhawatirkan menjadi zina jariyah, maka lebih baik yang menikahkan adalah wali hakim dari KUA. Makanya pasrah nang naib itu wis paling enak, aman wis. Nek gak yakin banget, pasrah nang naib itu sudah paling aman. Pak naib sama nikahno, karena dia menjadi wali hakim, paling aman. Gak usah gengsi-gengsian lah. Kalau di gini, di petugas-petugas, kenapa mereka selalu ngecek surat nikah? Gini, kalau memang ada indikasi ini bulan terlalu tua pernikahan, kalau nggak nyampe minimal hamil belum Syafi'i, artinya mungkin pernikahan ini si orang tua punya anak selain. Petugas tidak melakukan taukil, bedanya di situ. Petugas tidak melakukan taukil, langsung dinikahkan. Tapi kalau memang di atas itu baru dia minta taukil, artinya sama-sama dinikahkan oleh naib. Ya. Itu hanya itu bedanya. Bisa begitu, atau yang dilakukan di Jakarta, KUA Jakarta, naib Jakarta itu sangat menarik, dan itu walaupun sempat digugat juga oleh beberapa ustadz Jakarta, ustadz jangan, karena di Jakarta itu yang perempuan, anak perempuan itu disuruh datang, dihadapkan anaknya yang minta dinikahkan, dalam tanda kutip kayak taukil, Pak sampean ke bapaknya, nanti bapaknya wakil lagi ke anunya, tapi ini dari anaknya. Kenapa? Itu walaupun mungkin ada yang mengatakan itu drama banget. Jadi anak ini ngomong ke bapaknya, Pak sampean nikahkan saya dengan suami calon idaman saya bla bla bla. Walaupun nanti akhirnya bapaknya ini diwakilkan lagi, tapi ini dari anaknya. Kenapa? Ya Jakarta Pak, ini dulu para ulama-ulama Jakarta sudah sangat hati-hati sekali, khawatir, dan itu sangat rentan terjadi seperti itu, sehingga anak ini yang mewakilkan dulu, khawatir bukan bapaknya. Kalaupun enggak wakil ini kan enggak sah otomatis. Taukil yang bukan haknya, kalau misalnya ternyata ini anak beneran dan otomatis kan
taukil itu karena dia nggak punya hak, otomatis kan dia batal secara otomatis. Sama dengan yang tadi, Bapak E ini mewakilkan bisa untuk agar tidak bisa langsung diambil alih, bisa diwakilkan. Mewakilkan itu kalau memang bukan haknya, ya nggak sah toh secara otomatis. Secara otomatis itu nggak sah. Ada terjadi kasus dan waktu itu sempat di jamaah saya sudah wanti-wanti, Pak, sampean temen ojo maleni anak sampean. Kebetulan ini anak pungut cuma wis dianggap anak temenan. Kalau bisa ojo sampai anak iki ngerti, nek ngerti sakno kalau dia anak pungut. Saya sempat wanti-wanti, Pak, sampean nek nikah no anak bean, ojo sampean dadi waline. Tapi dia konsultasi sama naibnya, nggak apa-apa sampean sing nikahno. Dengan menggunakan metode seperti tadi, anak ini yang mewakilkan karena dia anak pungut, gak ngerti waline, dia yang mewakilkan. Jadi Jakarta itu canggih untuk menutupi segala. Oke, campurnya laki-laki dan perempuan haram, iya, tetapi untuk menyelamatkan sesuatu yang lebih besar, saya pikir ide para naib yang di Jakarta itu sangat-sangat penting. Anak ini misalnya anak pungut yang gak ngerti wali ini sopo, wali ini siapa? Wali hakim loh. Harusnya rumit, tapi agar itu tidak ketahuan, nek iki anak pungut, nek iki anak zina, izin Pak. Kalau langsung diambil alih ambek wali hakim misalnya, ikilah izin kalau ini dianggap sebagai anak zina, agar kita menutupi aib dia, menutupi aib anak ini sebagai anak zina. Maka ya didramatisir dengan sedemikian macam drama agar dia tidak merasa rendah diri sebagai anak pungut atau anak zina. Saya pikir yang dilakukan di Jakarta itu sangat keren untuk menutupi rasa rendah diri sebagai anak pungut itu abot loh, apalagi anak zina. Ya Allah, abot rek. Maka ada beberapa solusi seperti itu, ada mewakilkan ya koyok drama ngono iku lah. Pak, saya nikahkan, nanti Bapak karena merasa nggak mampu menikahkan, mewakilkan lagi ke naibnya dan mewakilkan ke orang, saya mewakilkan yang bukan milik saya, kan nggak sah. Saya gak punya mobil Mercy lho, mobil wong tak wakil no iki lho sampean gowo, sah nggak? Iku mobilnya hak dia. Maka wakil saya sebenarnya nggak dianggap. Kenapa? Karena saya nggak mempunyai hak untuk mewakilkan. Maka tidak sah juga wakil saya. Taukil saya ini tidak sah. Maka yang dianggap adalah ya wali hakim tadi. Cuma agar tidak, ini penting nutupi aib itu. Ketika taukil wali itu apa enggak merusak dari akad nikahnya? Enggak lah. Ini hanya untuk mengantisipasi. Akad nikah itu kan yang penting syaratnya adalah akad ijab dari wali dan qabul dari suami, ya intinya itu. Nah, proses yang wali ini berhak jadi wali atau enggak, itu yang penting toh. Dia ini berhak jadi wali atau tidak. Ijab itu sah dan tidaknya adalah antara wali dan suami. Oke, suami sah dengan berbagai macam syarat. Wali ini sah enggak? Kalau dia bukan anaknya,
berarti kan dia nggak sah menjadi wali. Kalau dia nggak sah jadi wali, maka ketika dia mewakilkan ke naib, dia pun nggak sah menjadi taukil dia ke naib itu loh. Berarti kan nggak sah, bukan hak dia. Maka ketika ini benar-benar anak pungut yang punya hak untuk mewalikan apa? Ya wali hakim. Sehingga lah muter-muter seperti tadi itu drama karena dia tahu ini anak pungut dan agar tidak ngedon rumongso rendah diri sebagai anak pungut. Ini yang terjadi di padahal saya sudah wanti-wanti karena dia konsultasi dulu sama KUA-nya, penghulunya. Tak pikir-pikir, iya mungkin itu yang terbaik. Walaupun saya tetap secara fikih rodok awal-awal mulai teko kuliah rodok kaku-kaku. Kok iso ngono masih begitu, tapi ternyata ada yang namanya tetap insya Allah sah. Karena itu menggunakan drama yang akhirnya tetap yang menikahkan adalah wali hakim tadi. Pun monggo Mbak Menawi. Siap, saya senang. Ini pengalaman yang pernah saya temui tentang mahar. Di situ di surat berada itu mahar itu tidak memakai kemampuan, tapi berpatokan di dalam Al-Quran. Bisa satu lagu, tapi memberikan mahar itu sesuai dengan sawah yang pada saat itu bagaimana. Yang kedua juga pernah menemui tentang hal juga bahwasanya anak laki-laki menikah perempuan kalau mau nikah itu ketakutan dengan mahar. Karena apa? Karena selanjutnya itu ketika memberi nafkah atau belanja sesuai dengan mahar tersebut. Kalau mahar itu lebih banyak ya secaranya sedikit, tapi ketakutan. Gimana dengan soal Itu adat. Sama dengan di Arab. Arab itu adat maharnya mewahal sehingga nggak berani nikah. Yang ada di Arab, yang saya tahu, mungkin Arab lain beda, tapi sebagian besar negara Arab orang nikah itu masuk umur 40-50 tahun yang laki-laki setelah dia mapan secara finansial. Rumongso duwe dhuwit sing digoleki arek wedok umur di bawah 20 tahun. Maka anak perempuan di Arab sampai umur 25 tahun gak nikah, gak payu. Standar nominal. Atau akhirnya podo-podo gak duwe kawin, mohon maaf, yang terjadi adalah nikah dengan misanan atau minduan. Jadi banyak di Arab itu menikah dengan ibnul am, ibnul khal, menikah dengan misanan atau minduan, dhisik cilik dulinan bareng bojo-bojoan, begitu gede dadi bojo temenan. Itu di Arab. Kenapa? Masalah mahar. Dan itu masalah, nggak bagus. Karena Nabi sendiri sudah pernah mencontohkan walau dengan bikhatamin hadid, dengan cincin yang terbuat dari besi, artinya hampir tidak ada artinya. Dalam kitab fikih itu apapun yang mempunyai manfaat, termasuk nggak mempunyai mahar, ngajari ngaji itu pun boleh. Maaf, fikih malah ada yang puisi, boleh menulis puisi mahar dengan khat puisi boleh, karena itu mempunyai manfaat. Masa sebenarnya, dan itu orang-orang Arab kagum sebenarnya sama orang Indonesia. Hebat, Islam zaman Nabi itu ada di Indonesia. Lah wong Indonesia kepingin niru wong Arab, ya mbo wis gak karu-karuan. Orang Arab itu kagum dengan Indonesia. Islam zaman Nabi itu termasuk diantaranya pernikahan Indonesia, Masya Allah. Kita mau niru Arab, ya mbo. Hadisnya jelas,
walaupun dengan mahar yang sangat rendah. Dan menarik saya ketika mencoba ngecek, menelusuri, ada beberapa tulisan dalam fikih Islam mu'adilah itu menarik. Di antara nih isyhad, nyeksekno itu wajib menjadi syarat. Nikah sirri itu gak boleh. Jadi nikah itu kudu disaksekno, ojo sampai nikah iku sing ngerti mek wong papat tok. Tonggo kanan kiri itu udah harus ngerti, sehingga tidak akan ada masalah. Bahkan suami istri pertama pun harus tahu, walaupun tidak harus minta izinnya. Bahasa kasaran ini, awakmu gentle kepingin kawin maneh ya kudu lan-lanan, ojo singitan. Itu saya baca keren kitab ini. Jadi al-isyhad itu termasuk syarat, syarat bukan rukun. Saya lupa, itu termasuk syarat atau rukun sahnya pernikahan. Jadi mengumumkan kanan kiri dalam bentuk walimah atau diumumno itu penting. Ojo sampai ada nikah di bawah KUA tetapi kanan kiri nyongko iku zina ta itu nggak boleh. Kalau memang nikah walaupun tidak dicatatkan kudu disaksikan, nikah siri itu nggak boleh. Pun monggo, sangat menarik. Saya senang ditanya yang sampai saya PR buka kitab itu, seneng saya. Terima kasih pertanyaan jenengan semua. Monggo. Kalau sudah waktunya, kalau sudah nanti kalau nggak ada pertanyaan, Ustaz Zen, atau ditutup sama Ustaz Mahrus. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Penting untuk belajar Al-Quran dan hukum-hukum sekitar Al-Quran agar kita tidak hanya ilmu jari, tidak hanya cuma katanya, tapi kita langsung tahu dari sumbernya, bisa dipertanggungjawabkan apa yang kita sampaikan. Saking kula akhiri, nanti dikasih komen sama ditutup sama Ustaz Zen. Saking kula akhir, wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Memang ya wis wayahe, makin tahun makin banyak persoalan khususnya di muamalah nih. Walaupun secara pribadi kalau saya menakwili al-waladul firashi bisa jadi beda. Perbedaan itu diperkenankan dalam fikih. Monggo dikaji nanti lebih banyak, terutama masalah pernikahan, karena sekarang banyak sekali nikah yang iku mau saya ono DP ini dhisik. Akhirnya mari nikah oleh orang bulan anak wis lahir, macam-macam. Macam-macam, dan banyak sekali persoalan di situ yang kadang-kadang kita nggak paham. Syukur-syukur gelem pasrah kepada petugas, kadang-kadang nggak pasrah kan. Di sini tuh kemarin kasus langsung nggak tegur itu, Cak Hamid nikahno putrine, padahal itu hasilnya ponakane sing wedok. Siapa itu sih? Saan itu kan keponakan dan dia tahu bahwa dia bukan anaknya, dia tahu ibunya. Tapi waktu itu dinikahin sama Cak Hamid, langsung tak labrak. Itu anak pun lagi ponakan, ngawur aja ngawur. Nah ini akhirnya kan karena ketidaktahuannya, merasa tahu persoalannya. Iki sing lagi merasa tahu dinikah nih. Untung cuma 2 hari langsung tak oprek-oprek, langsung tak celuk naib, bisa ngurus bah meni selampatan bagak pokoknya nanti. Ini
anaknya tahu ibunya gitu loh, bahwa yang ada di sini bukan ibunya, dia tahu juga bapaknya, dia di Bogor. Lah kok imor dinikahane loh beda kami itu satu contoh ya. Langsung tak labrak waktu itu. Karena saya dengar emang bukan putrinya. Ini. Nah, ini kan menunjukkan bahwa sekelas yang mungkin teman-teman di sini Cak Hamid, sing cilik gumbulanku yang di kalangan saya waktu itu yang paling agamis lah, paling religi ya, waktu golongan aku itu. Ya ora ngerti ngono lho, dinikahno. Apalagi dengan teman-teman yang lain. Nah, ini masalah-masalah yang banyak sekali timbul di lingkungan kita nanti ya. Yang penting ayo ngaji, beda pendapat nggak masalah. Yang penting tetap ngaji, beda pilihan oleh orang masalah, yang penting ngaji. Presiden ini gak cocok ambil pilihan ya gak apa-apa, yang penting ayo ngaji. Sing ya. Saya gimana kan ada bahasanya. Moga-moga bariman buat kalian Allah.